Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi yaitu tentang studi kasus. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan dua anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Angga Kurniawan, MPM 19041027, Regular A, Universitas Lampung. Dan yang kedua yaitu ada Multazim Al-Fatan, MPM 07011181924007, Universitas Sriwijaya. Kemudian kami akan memaparkan materi yang dimulai dari pengertian studi kasus itu sendiri. Menurut Yin, tahun 1981 studi kasus adalah satu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas dan multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis studi kasus menurut STEK pada tahun 2000. Jenis studi kasus memiliki tiga, yaitu yang pertama studi kasus intrinsik yang mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari studi kasus tersebut, dan yang kedua adanya studi kasus instrumental yang dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada untuk menyesuaikan teori baru. Yang ketiga adanya teori kasus kolektif yang berguna untuk mendapatkan karakteristik umum karena setiap kasus mempunyai ciri sendiri yang bervariasi. Tujuan studi kasus. Secara umum, tujuan dari metode studi kasus ini setidaknya memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Menggambarkan situasi individu, sehingga dalam metode penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh individu yang statusnya adalah subjek penelitian. Individu di sini bisa sebagai seseorang, sebuah bisnis, organisasi, dan lainnya. Kedua, mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu studi kasus. Ketiga, menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis. Tentunya teori yang digunakan masih relevan dari unit atau bidang disiplin ilmu tertentu. Keempat, merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari suatu kasus, atau bisa dikatakan peneliti bisa merekomendasikan solusi atas masalah yang menjadi penyebab suatu kasus. Yang selanjutnya adalah studi kasus organisasi. Studi kasus ini menggambarkan suatu pendekatan di mana strategi manajemen talenta menjadi bagian integral dari struktur organisasi dan menjadi basis bagi pengembangan strateginya. Studi kasus hukum pajak internasional. Studi kasus tentu saja tidak harus berhubungan dengan organisasi. Kasus tersebut dapat berupa peristiwa atau fenomena seperti yang ditunjukkan oleh Christian tahun 2010 yang menganalisis sejumlah studi penelitian yang dilakukan oleh sarjana hukum Amerika Utara di bidang pajak internasional, menyimpulkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam kaitannya dengan cara studi ini disajikan. Christian meminta para sarjana hukum untuk memanfaatkan ilmu sosial untuk memperjelas pilihan dan tujuan penelitian studi kasus dalam hukum pajak, dan juga belajar dari metodologi yang digunakan dalam ilmu sosial, misalnya teknik wawancara dan metode analisis data kualitatif. Kelebihan studi kasus. Menurut Yin, tahun 2009, metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian bagaimana atau mengapa. Sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, penelitian fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian. Selanjutnya tidak luput ada kesulitan dalam studi kasus. Yang pertama, sebuah kunci penghalang studi kasus merupakan dapat menjadi kesulitan dalam memperoleh akses yang cukup ke organisasi untuk melaksanakan pekerjaan secara cukup mendalam. Dalam beberapa kasus tidak mungkin mendapatkan akses untuk melakukan pekerjaan penelitian. Yang selanjutnya adalah juga terkadang ada kekhawatiran bahwa meskipun akses di awalnya diperoleh, namun akses tersebut dapat ditarik kapan saja, misalnya karena perubahan personel dalam organisasi atau perubahan strategi. Yang ketiga, adanya akses ke organisasi sering diakui sebagai sangat sulit diperoleh dan seringkali lebih sulit didapat karena kasus organisasi komersial jika dibandingkan dengan organisasi publik. Singkatnya, alasan utama yang sering diberikan untuk pendekatan studi kasus ialah menjadi desain penelitian yang tidak tepat adalah masalah dengan akses dan persepsi kurangnya generalisasi dari data studi kasus tersebut. Kesalahpahaman tentang studi kasus. Fajr tahun 2006 membahas hal umum kesalahan tentang studi kasus. Di antaranya, pertama, pengetahuan umum teoritis yang tidak tergantung konteks lebih berharga daripada pengetahuan yang konkret dan praktis yang tergantung konteks. Kedua, seseorang tidak dapat generalisasi berdasarkan satu kasus. Oleh karena itu, studi kasus tunggal tidak dapat berkontribusi pada pengembangan ilmiah. Ketiga, studi kasus paling berguna untuk menghasilkan hipotesis, yaitu pada tahap pertama dari proses penelitian, sedangkan metode lain lebih cocok untuk pengujian hipotesis dan pembangunan teori.
Keempat, studi kasus mengandung bias terhadap verifikasi, yaitu kecenderungan untuk mengkonfirmasi praduga peneliti. Kelima, seringkali sulit untuk meringkas dan mengembangkan proporsi umum dan teori berdasarkan studi kasus tertentu. Selanjutnya di sini kami mengambil analisis studi kasus di Indonesia yang merupakan pelayanan pajak di Indonesia. Mengapa sih studi kasus diperlukan dalam penerapan pajak di Indonesia? Karena studi kasus dapat digambarkan sebagai strategi penelitian yang berfokus pada memahami dinamika yang ada dalam pengaturan tunggal menurut Eshart pada tahun 1989. Jadi ini adalah penelitian intensif ke dalam kasus tersebut yang sangat berguna untuk membantu memahami fenomena yang kompleks. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan apakah penerapan studi kasus dalam perpajakan di Indonesia sudah maksimal. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi kasus suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan. Dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dengan sasaran seseorang atau kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stick menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari. Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. Salah satu undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Perubahan undang-undang perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari undang-undang tersebut. Seperti pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro pada tahun 2003 menyatakan bahwa sekumpulan informasi diperlukan untuk mengambil keputusan. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Di sini kami mendapatkan dua data, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung merupakan tempat dilakukannya penelitian. Yang kedua adanya data sekunder, yaitu data yang pengumpulan diperoleh oleh dari buku-buku yang digunakan sebagai bahan acuan. Dari apa yang dijelaskan di atas, kami mengambil sebuah kesimpulan pendekatan studi kasus di Indonesia dalam konteks perpajakan sudah mengalami kemajuan. Dilihat dari suatu rencana dalam penerapan pajak, memiliki suatu analisis sebelum melaksanakannya, memahami standar studi kasus yang memerlukan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memaksimalkan pemahaman kasus yang dipelajari untuk diterapkan. Menurut Nur Irianto dan Bambang Supomo, sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Di samping jenis data yang telah dibuat di muka, maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam melakukan dan penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut. Ini diperoleh untuk memaksimalkan studi kasus perencanaan perpajakan yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada studi kasus, yaitu tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak studi kasus pada kantor pelayanan pajak Pratama Maros. Studi kasus yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak Pratama Maros yaitu terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan cara menganalisis tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama Maros dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dimulai dari tahap pertama yaitu mendapat surat instruksi dari Kanwil atau DCP untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak. Tahap kedua yaitu tahap persiapan pemeriksaan pajak yang terdiri dari memeriksa dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan atau audit plan dan program pemeriksaan atau audit program, serta penyiapan sarana dan prasarana sebelum pemeriksaan pajak dilakukan. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang terdiri dari melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, mendirikan usahanya, melakukan pemeriksaan atas dokumen dan catatan wajib pajak, melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tahap keempat yaitu tahap penerbitan laporan yang terdiri dari penyusunan kertas kerja pemeriksaan, penyusunan laporan pemeriksaan pajak, dan pengembalian dokumen. Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana tahapan tersebut dilaksanakan, terdapat beberapa prosedur pengumpulan data atau sampel dalam penelitian studi kasus tersebut. Yang pertama yaitu observasi dengan cara memperhatikan atau mengamati hal-hal yang terkait bagaimana proses pemeriksaan pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Maros. Kedua yaitu wawancara langsung dengan staf kantor pelayanan pajak Pratama Maros, pejabat fungsional pemeriksaan pajak. Ketiga yaitu dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang terkait yang dapat digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Jenis studi kasus pada kantor pelayanan pajak Pratama Maros dalam
pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu jenis studi kasus intrinsik, yaitu apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang studi kasus, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.